Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahirannya ini membawa hati kita untuk mengagumi karya Tuhan yang besar dalam diri umatnya. Kita tahu dari Injil Lukas bahwa Zakaria dan Elisabet itu adalah orang yang sudah lanjut usianya, dan Elisabet itu adalah seorang wanita yang mandul. Tidak ada kemungkinan untuknya mempunyai anak, mengandung dan melahirkan anak. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kelahiran Yohanes bagi Zakaria dan Elisabet ini, bila kita renungkan dalam karya keselamatan, ini adalah hadiah dari Tuhan kepada orang yang setia kepadanya. Walaupun Elisabet dan Zakaria itu sudah lanjut usianya, artinya mereka sekian tahun tidak dikaruniai buah hati. Dan kita tahu bahwa yang seperti ini dalam tradisi Yahudi adalah suatu aib, sesuatu yang merendahkan martabat orang. Tetapi menarik sekali saudara-saudari, bahwa Elisabet dan Zakaria ini dikatakan tidak pernah berpaling dari Tuhan. Justru mereka dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan dan menuruti perintah dan ketetapan Tuhan tanpa bercacat. Artinya ada sebuah komitmen yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Kesetiaan umat beriman kepada Tuhan itu memang, saudara-saudari, tidaklah pernah menyisakan kesia-siaan. Ketika umat beriman mau setia kepada Tuhan, mereka sendiri akan melihat kesetiaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam diri mereka. Tuhan itu setia, bahkan ketika kita tidak setia pun, Tuhan masih setia supaya kita masih boleh mengalami kesetiaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sayangnya umat beriman, saya dan kita semua seringkali mereduksi kesetiaan Tuhan. Tuhan seringkali kita ukur dari kesetiaan kita yang sifatnya seringkali egois. Sebagai contoh, salah satunya adalah ada oknum pasangan suami istri tertentu yang merasa bahwa punya hak untuk meninggalkan pasangannya ketika mereka belum dikaruniai buah hati. Memang anak adalah anugerah Tuhan. Pada saat yang sama harus kita tahu juga bahwa suami istri yang telah disatukan Tuhan, Tuhan itu memanggil mereka untuk setia. Maka kesetiaan suami istri adalah juga cerminan kesetiaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan itu memang adalah sesuatu yang sangat indah, tapi adalah juga panggilan kita bersama untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita mengenal banyak saudara-saudari kita yang dalam hidup perkawinannya merindukan sungguh-sungguh kehidupan baru. Tetapi ada yang sungguh-sungguh setia, hidup benar seperti Zakaria dan Elisabet ini, tapi kita juga harus menyadari ada yang tidak setia. Oleh karena itu para saudara-saudari, kiranya ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang belum dapat setia kepada Allah. Kemudian ketika banyak orang ingin menamai Yohanes ini Zakaria seperti nama bapaknya, dikatakan dalam kitab suci bahwa Elisabet itu tidak mau. Biarlah nama anak ini Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, perlu kita lihat lebih dalam. Mengapa Elisabet ini bersikukuh untuk memberi nama Yohanes ini, anak ini Yohanes. Elisabet itu komitmen. Seperti apa yang dia diperdengarkan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria suaminya, hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Nanti kita lihat Bunda Maria juga
akan setia dengan itu bersama dengan Yusuf. Ketika Maria itu mendapat pewartaan dari malaikat Gabriel, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Benar, dia akan menamai dia Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dalam kitab suci bahwa Yohanes itu adalah orang yang dipilih Allah untuk menyiapkan jalan untuknya. Kalau dalam bahasa kitab suci, Yohanes artinya adalah Allah merahmati, Allah menganugerahkan. Maka Yohanes akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang sudah mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis, kita yang sudah menerima dan mempertobatkan diri kita boleh juga semakin besar kerinduan kita untuk menerima, menyambut Kristus Immanuel yang diwartakan oleh Yohanes. Yohanes itu hanya membuka jalan supaya kita punya jalan yang lebih lebar untuk menyambut Kristus Immanuel. Tuhan memberkati. Amin.